Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gap di Halo Morowali. Kali ini kita akan ngobrol politik bersama dengan seorang tokoh politik senior yang tentu saja namanya sudah tidak asing buat kita semua. Beliau adalah mantan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Morowali, mantan Bupati Morowali periode 2018-2023, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Morowali, tentu tidak lain adalah Bapak Dr. Andus Haji Taslim. Selamat siang Pak Haji. Siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi agak lama juga ya Pak, nganggur? Sebenarnya tidak nganggur. Karena kegiatan-kegiatan kita banyak. Betul. Partai dan juga tentu dengan teman-teman yang kadang biasa datang berdiskusi. Itulah yang kemudian hari ini kita banyak kegiatan-kegiatan. Jadi bulat tekad bertarung kembali. Insya Allah. Nah, tentu sebagai kader partai yang kemudian mendapat perintah dari partai, itu wajib bagi kita kemudian untuk kemudian menjalankan perintah partai, karena perintah partai adalah amanah rakyat. Partai Nasdem hasil pemilu kemarin, Februari kemarin, di DPRD Morowali dapat 5 kursi. Ya. Untuk mengusung calon bupati pas ya? Pas ya, cukup. Tanpa koalisi pun? Tanpa koalisi. Tetap jadi, berarti posisi aman. Aman. Iya. Kalau ini saya mau review kembali ini, Pak Haji, soal pemerintahan Pak Haji kemarin. Pemerintahan Pak Haji kemarin kan mengusung tema besar sejahtera bersama. Morowali sejahtera Morowali sejahtera bersama. Yang bikin saya bertanya-tanya selama ini Pak Haji, dan juga mungkin publik Morowali juga bertanya, yang dimaksud sejahtera bersama itu sih apa sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau melihat dari tagline kita yang sekaligus kemarin kita jadikan sebagai misi, orang pasti akan bertanya kenapa tema itu diangkat. Kenapa Morowali sejahtera bersama itu menjadi tagline sekaligus jadi misi kami. Ya. Maka perlu kami jelaskan bahwa itu harapan kita, itu mimpi kita ke depan, kan? Bahwa kita ingin Morowali sejahtera bersama, di mana kita melihat kondisi di lapangan bahwa masih banyak ketimpangan pembangunan. Nah, sehingga alhamdulillah di masa kami 5 tahun diberi oleh rakyat mandat, kami mulai mengisi ketimpangan ini. Kita mulai dari pinggiran, dari pulau, mulai pembangunan infrastrukturnya, jalan, kemudian membangun ekonominya seperti memberikan bantuan alat tangkap, perahu, kemudian kita membantu perekonomian masyarakat kita yang lemah dengan memberikan bantuan rumah 50 juta, kan? Nah, kemudian kita ke wilayah-wilayah lain seperti Witaponda, Bumi Raya yang daerahnya begitu potensial untuk dikembangkan ekonominya. Namun tentu dengan keterbatasan infrastruktur seperti jalan, itu juga menjadi penghambat, sehingga alhamdulillah Witaponda Bumi Raya untuk jalan itu hampir kami katakan tuntas ya, untuk akses jalan beraspal. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kemarin kita melihat bahwa Bumi Raya Witaponda itu sebagai daerah penghasil sawit yang kemudian tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu kami lewat kebijakan kami kemudian mencari investor untuk membangun pabrik sawit di Kabupaten Morowali, dan alhamdulillah itu bisa kita realisasikan dengan mitra kita BJS. Walaupun itu kemarin mungkin banyak tahu ada banyak masalahnya, tapi kita tidak melihat masalahnya, kita melihat hasil hari ini apa yang didapat oleh rakyat manfaat dari adanya BJS-nya. Salah satunya adalah kenaikan harga yang cukup sangat signifikan ya, dan kemudian harga mulai stabil, termasuk juga masalah penjualan sawit kita yang tidak terlalu ketat sortirannya, kan? Nah, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Tamako. Ini sangat memberikan dampak positif, sehingga alhamdulillah hari ini itu menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi kita di wilayah barat. Kemudian juga kita punya potensi pertanian, di mana kurang lebih Morowali ini hampir 5.000 hektar ya sawahnya. Tentu petani banyak masalah, di antaranya adalah pupuk ya, dengan keterbatasan pupuk. Maka kami membuat kebijakan, di antaranya adalah
melakukan kegiatan pelatihan sekaligus pendampingan, pembuatan dan penggunaan pupuk organik. Itu 3 tahun betul-betul APBD kami menganggarkan itu. Dan itu sudah sampai pada uji cobanya dan alhamdulillah ada sudah mencapai 8 ton per hektar. Ini salah satu solusi kita untuk menjawab masalah pupuk bagi masyarakat kita yang selama ini ya bukan hanya di Morowali tapi secara nasional. Nah, kemudian program itu juga akhir-akhir ini diikuti oleh Kementerian Pertanian Pusat, menandakan bahwa benar ya solusi untuk mengatasi pupuk subsidi ini kelangkaan salah satunya ada yang menggunakan pupuk organik yang mana bahannya itu cukup melimpah di sekitar kita. Kemudian kami tidak hanya satu program, tapi kita susul lagi ya, dengan program bajak gratis, ya, panen gratis, bajak olah tanah gratis dan panen gratisnya ya. Nah itu juga bagian daripada upaya kita, bagaimana kita bisa mengangkat kesejahteraan petani kita, utamanya penggarap lahan ya, sehingga mereka dengan kita mensubsidi biaya panen dan biaya bajak itu tentu akan meningkat. Secara otomatis saya katakan bahwa itu akan meningkatkan pendapatan petani kita. Itu alasan kita, sehingga kita bermimpi bahwa bagaimana Morowali sejahtera bersama, bahwa elemen-elemen masyarakat, segmen-segmen masyarakat itu semuanya bisa merasakan namanya pembangunan di Kabupaten Morowali. Itu sebagian kecil kebijakan-kebijakan yang saya bisa sampaikan di acara wawancara ini yang mungkin bisa sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa itulah yang upaya kebijakan yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Morowali sejahtera bersama. Baik, kan tadi tahan dulu, sebentar kita lanjutkan setelah rehat yang satu ini. Ya. Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap dan masih bersama dengan Pak Haji Taslim, mantan Bupati Morowali 2018-2023 dan insya Allah Bupati Morowali 2024-2029. Amin. Kemarin di periode pertama, Pak Haji, ada yang sering jadi perbincangan masyarakat, yaitu 200 juta per desa, yang sempat kontroversial. Karena katanya ada yang bilang itu untuk hawa bertahajud, itu bantuan cuma-cuma. Itu sebenarnya bagaimana 200 juta per desa itu? Ya, jadi perlu diketahui dulu kan, kenapa sampai ada program 200 juta per desa. Ya. Artinya bahwa kita melihat fenomena lalu di masyarakat Morowali bahwa banyak masyarakat kita yang ingin berusaha, tetapi kemudian terkendala dengan permodalan. Maka muncullah namanya koperasi simpan pinjam, yang tentu kita tahu bahwa bunganya dan lain sebagainya itu sangat memberatkan masyarakat kita. Dari situlah kemudian muncul ide itu kan. Jadi 200 juta itu untuk modal usaha. Jelas sekali di program kami itu kan, bantuan 200 juta untuk modal usaha, modal usaha bagi masyarakat. Sekarang muncul kontroversi bahwa untuk hawa Betawi itu tidak ada masalahnya, karena mereka juga yang penting masuk ke Lombok orang mau berusaha kan. Nah, tinggal yang teman-teman kemarin tidak pahami mengenai wadah yang kita akan gunakan untuk menyalurkan itu. Iya, karena ini uang negara, ini APBD kan. Tentu juga dalam proses penyalurannya harus sesuai dengan mekanisme. Maka kita perkuatlah BUMDes. Karena di setiap desa itu kan ada badan usaha milik desa, BUMDes. Nah, di situ kita yakini bahwa di BUMDes inilah yang kemudian nanti menjadi wadah ya, penyaluran dana 200 juta ini untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, sebelum kami menyalurkan, apa yang kami lakukan? Yaitu pembenahan kelembagaannya BUMDes. Kami bekerjasama dengan UNTAD ya, ada Pak Prof. Arifudin Biding dan teman-temannya kemarin itu melakukan penataan kelembagaan BUMDes di Kabupaten Morowali, sehingga alhamdulillah laporan yang kami dapatkan kemarin bahwa untuk BUMDes Sulawesi Tengah itu kita yang terbaik ya, utamanya yang sudah terdaftar di Kemenkumham kan, kelembagaannya dulu, kemudian kita berikan pelatihan kepada pengelola. Semua kita pakai APBD. Setelah semua ini clear, maka kita mulai kucurkan di mana BUMDes yang sudah siap, dikucurkan 200 juta. Mulai di situlah
beroperasi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini, dan alhamdulillah ada beberapa BUMDes itu yang sudah menunjukkan hasil yang sangat bagus. Nah, sehingga saat itu di masa pemerintahan kami menjanjikan kalau BUMDes yang betul-betul bisa sukses itu tidak salah kalau kita tambah modalnya lagi, ya, kan? Betul. Kita tambah modalnya lagi, kan, supaya dia jangkauannya lebih luas lagi. Ya. Kemudian volume peminjaman juga semakin besar, sehingga masyarakat kita itu akan semakin leluasa mengembangkan usahanya. Baik. Yang berikutnya, pertimbangan adalah masyarakat di pulau yang jauh dari perbankan, jauh dari bank. Gimana mau pinjam modal 5 juta, pinjam uang 10 juta, jauhnya ini tempat mereka di bank. Itu yang kita harapkan kemarin sebagai jawaban masalah-masalah masyarakat kita yang kita lihat, kan? Nah, sehingga alhamdulillah hari ini mereka sudah mulai merasakan itu, ya. Jadi kalau pinjam 1 juta, pinjam 5 juta, tidak lagi terlalu repot karena dananya di desa. Walaupun itu kami sadari bahwa itu dananya sebenarnya masih minim. Mudah-mudahan di APBD desa juga di setiap anggaran itu dialokasikan dana penyertaan modal. Betul, BUMDes. Kita menambah, ya, menambah lagi itu. Ya. Itu tujuannya, kan? Oke, Pak Haji. Jadi bupati ini enak, Pak ya? Tidak enak. Kenapa mau 2 kali? Sebenarnya orang jadi bupati itu bukan karena enaknya, tanggung jawab kita sebagai warga negara dan tentu sebagai warga Morowali, ya, yang kemudian di depan mata kita melihat banyak persoalan rakyat kita, kemudian kita merasa mampu, kenapa tidak kita? Kenapa kita tidak kemudian menghibahkan diri kita ini untuk mengabdikan diri kita untuk membantu masyarakat. Baik, Pak Haji. Di periode pertama, apa sih yang masih belum maksimal Pak Haji kerjakan waktu itu sehingga harus dimaksimalkan pada periode kedua? Kalau cerita maksimal dan tidak maksimal, kan kami punya standar. Ya. Bahwa semua program janji politik kami realisasikan. Ya. Tapi kita tidak menyimpulkan bahwa itu maksimal. Oh, seperti itu. Ya, kan? Tapi semua program-program kami silakan, janji politik kami silakan dicari mana yang tidak kami jalankan. Artinya itu dianggap clear. Kita tunaikan. Tetapi bukan berarti sudah maksimal menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena bekerja 60 bulan itu tentu tidak ada orang yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat dalam waktu 60 bulan, kan? Nah, bagaimana ke depannya? Tentu masalah rakyat ini tidak pernah habis. Ya. Tidak ada sebuah pemerintahan rezim yang kemudian menyelesaikan urusan rakyat, tidak. Karena besok pasti masalah lain lagi. Nah, itulah yang kemudian membuat kita bagaimana ke depan lagi ini mampu membaca kondisi hari ini, ya, yang nantinya akan dari situlah akan muncul ide kita, gagasan kita, bagaimana sih kalau masalahnya seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan, kan seperti itu, kan. Jadi tidak enak jadi bupati sebenarnya, tapi enak ketika kita porsikan sebagai wadah pengabdian. Baik, sebelum kita beralih ke obrolan periode kedua, kan, kita rehat sejenak. Baik netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gap dan Pak Haji Taslim. Pak Haji, kalau periode pertama kemarin 2018 ke 2023, Pak Haji punya slogan visi misi sejahtera bersama. Nah, untuk rencana periode kedua maju pada Pilkada 2024 ini, visi misi yang Pak Haji usung apa? Ya, jadi misi kita, ya, yaitu pembangunan berkelanjutan, akan mengantarkan masyarakat sejahtera bersama menuju kehidupan lebih maju. Iya. Itu yang kemudian akan kita kerjakan, kan. Jadi hanya dengan pembangunan berkelanjutan, itu akan mengantarkan masyarakat sejahtera bersama menuju kehidupan yang lebih maju. Jelas, kan? Kalau sektor kehidupan masyarakat kita yang ada di Morowali ini, kalau dari kacamatanya Pak Haji, sektor mana sih yang
yang paling mendesak untuk diberikan perhatian prioritas dari pemerintah? Ya, ke depan ya. Jadi yang menjadi tantangan kita adalah SDM, sumber daya manusia di semua sektor. Morowali ini daerah yang kaya, ya, tentu peluang untuk berusaha, peluang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik itu sangat besar. Ya. Nah, untuk itu ada syarat. Syaratnya apa adalah kesiapan SDM kita. Mulai dari kesiapan masyarakat kita menjadi tenaga kerja di kawasan industri. Ya. Kemudian SDM masyarakat kita memanfaatkan efek kehadiran industri untuk membuka usaha baru. Ya. Kan? Ada orang punya kos-kosan, ada orang punya rumah makan. Ini semua butuh SDM yang baik kan. Mau buka bengkel, kan? Mau buka usaha laundry. Ya. Semua lini butuh SDM. Makanya alhamdulillah ini kemarin kita di 2000 di periode pertama kami sudah memulai. Nah, memulainya coba lihat di APBD kami. Itu kenaikan anggaran untuk misalnya kegiatan pelatihan yang dalam artian tanda kutip peningkatan SDM itu sangat signifikan naik. Ya. Itu bisa dilihat di dinas koperasi yang banyak kegiatannya di situ. Kemudian di mana Naketran kan, nah, termasuk pemberian modal usaha dan bantuan-bantuan penunjangnya kan kelihatan sekali. Di samping itu kami juga hari ini di periode kami itu sudah membangun komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membangun BLK Kementerian. Alhamdulillah di akhir masa jabatan saya itu saya kucurkan 8,5 miliar. Ya. Gitu sudah ada. Ya. Tinggal hari ini yang kita tunggu itu di mana dari kementerian yang notabene itu 30 miliar lebih. Ya. Mudah-mudahan ini segera cepat direalisasi oleh kementerian. Sehingga itu nanti akan menjadi salah satu wadah kita untuk menggenjot SDM tadi itu. Untuk menjawab permintaan industri yang ada di Kabupaten Morowali. Berarti menurut Pak Haji bahwa kunci daripada menuju kehidupan masyarakat yang lebih maju adalah sumber daya manusia yang harus digenjot. Dan itu yang akan menjadi prioritas utama pemerintahan Pak Haji jika terpilih lagi untuk periode kedua nanti. Insya Allah. Salah satu yang prioritas. Yang prioritas. Yang 2-3-nya boleh dibuka lagi. Iya, jadi sebenarnya masih banyak yang prioritas kita kan. Di samping tenaga kerja tadi, SDM kita. Juga memang di pemerintahan kita. Bagaimana kembali kita memperbaiki, menata sistem birokrasi kita. Karena ini sangat menentukan. Maju mundurnya sebuah daerah itu, salah satu faktor pemicunya itu adalah pemerintahan. Kalau pemerintahnya baik, yakin saja bahwa daerah itu pasti akan maju. Birokrasinya. Baik, iya. Kalau baik daerahnya, pasti masyarakatnya akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau pemerintahnya tidak baik, yakin saja bahwa daerah itu akan ketinggalan dan masyarakatnya akan menderita. Jelas. Kan? Ya, betul. Ini kami sudah mulai di periode pertama kami. Pertama, kan, kami memberikan pelayanannya secara ikhlas. Buktinya ikhlas, kami tidak pernah meminta imbalan dari hasil pelayanan. Iya. Contoh, ya, fee proyek nggak ada di zaman saya, kan? Di zaman saya nggak ada. Di zaman saya nggak ada. Kemudian melayani perusahaan-perusahaan besar nggak ada di zaman saya, kan? Nggak ada saya bebani perusahaan-perusahaan di luar yang menjadi kewajiban. Tidak ada, kan? Penentuan jabatan itu semua profesional, tidak berdasarkan suka tidak suka atau ada uang atau tidak ada uang. Itu silakan digale itu. Kami yakin bahwa itu 100% tidak kami lakukan hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan ketentuan, kan. Di pemerintahan yang bersih ini juga ini akan berdampak terhadap apa? Peningkatan pendapatan asli daerah kita. Kenaikan PAD Morowali dari 181 miliar ke 600 miliar lebih itu salah satu hasil daripada perbaikan sistem pemerintahan di Kabupaten Morowali. Itu tidak bisa kita nafikan, itu hasil buahnya itu. Maka penting diketahui oleh masyarakat bahwa pemerintahan yang baik dan bersih itu bukan hanya sebatas tagline atau misalnya mengejar target penilaian, tidak. Tetapi dampak positifnya yang nyata itu adalah dapat meningkatkan pendapatan daerah kita. Morowali sebagai daerah kaya tentu selalu menjadi cerita yang tidak baik. Masa daerah kaya rakyatnya miskin? Saya juga mengakui itu, bahasa itu. Kan? Sehingga saya kemudian termotivasi menantang itu. Bahwa hari ini saya mulai buktikan bahwa daerah kaya itu kemudian
ya, bisa saya kelola dan menaikkan pendapatan daerah yang kemudian program saya bisa dirasakan oleh rakyat. Ya. Mahasiswa 4 juta per tahun, panennya gratis, kan? Daerah Pulau Paku, meterannya untuk 8 desa gratis, saya bangun dan seterusnya. Saya buktikan, saya mulai. Kan? Saya ingin kemudian membuktikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya daerah kaya itu seharusnya rakyatnya harus mendapat manfaatnya. Itulah yang kami lakukan. Kami mulai dengan bagaimana membentuk sebuah sistem pemerintahan yang baik dan bersih, yang notabene tidak ada korupsinya, sehingga hak rakyat itu semuanya bisa akan birokrasi yang profesional. Iya, akan bisa didapatkan dari perusahaan. Baik, Anda. Pak Haji mau maju lagi di 2024. Tentu kalau maju jadi calon bupati kan tidak sendiri, harus ada wakilnya kan. Apakah masih pakai wakil yang lama atau ada persiapan wakil yang baru? Ya, jujur saja bahwa kita punya banyak kader-kader di Morowali yang berpotensi untuk bisa jadi 02. Iya. Dan mereka hebat-hebat semua kan. Hebat-hebat. Iya. Nah, jadi kalau persoalan itu saya sebenarnya tidak kemudian meragukan karena kita punya banyak stok kan. Nah, tapi kalau ditanya apakah saya ya secara pribadi ditanya apakah saya masih dengan Pak Ustadz, ya, jawaban saya masih dengan Pak Ustadz. Tentu alasannya apa? Nah, saya punya kriteria orang yang mau mendampingi saya, kan? Nah, apa itu? Saya masih butuh ulama, saya masih butuh seorang kiai mendampingi saya karena jadi bupati itu tidak gampang. Digoda sama cewek, digoda sama uang. Iya. Jadi kita butuh penguatan. Artinya bahwa Pak Haji Taslim masih akan menggandeng Pak Haji Najamuddin sebagai wakil bupati pada berperiode kedua ini. Insya Allah. Itu paten. Iya. Kalau misalnya ada enggak survei Pak Haji yang jalan sekarang? Saya tidak kemudian menentukan wakil berdasarkan survei. Enggak seperti itu ya? Tidak. Berarti enggak bisa diganggu lagi. Wakilnya Pak Haji Taslim adalah Pak Najamuddin. Iya. Enggak bisa diganggu. Iya, karena itu juga yang kemudian kami temukan di masyarakat pada saat kami turun, mereka meminta jangan pisah. Jangan pisah. Ya, jadi kita tidak mau membuat masyarakat terbelah. Kan? Ini kan kondisi masyarakat kita sudah bagus. Sudah bagus. Kalau kami pisah, ini akan terbelah, bingung. Mereka suka juga saya, mereka juga suka sama Ustadz. Hanya kan mereka seperti apa? Anak yang orang tuanya bercerai. Kan? Dia sayang juga mamanya, sayang juga bapaknya. Mau kemana dia kan? Jadi kami tidak mau buat rakyat itu jadi bingung. Kan seperti itu kan? Nah, kan kondisi kan hari ini lagi baik-baik. 5 tahun kami baik-baik. Tidak ada masalah. Kenapa ganti? Kalaupun hari ini kami dikatakan sukses, itu sukses kami berdua dong. Sukses bersama. Bukan kehebatan saya kan? Baik. Ditahan dulu Pak Haji, kita rehat sejenak. Iya. Baik netizen yang budiman, balik lagi di Halo Morowali, ngobrol politik bersama Haji Taslim, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Morowali, bosnya Nasdem ini. Pak Haji, bicara soal Pilkada 2024 lagi, ini ada rame ini, baliho di mana-mana. Salah satu kader utama Partai Nasdem, bahkan kalau saya menyebutnya salah satu pendiri Partai Nasdem di Kabupaten Morowali, yaitu Bung Kuswandi. Ini lagi rame ini, balihonya banyak di mana-mana. Pendukungnya juga, timnya juga, menurut klaim teman-teman dari Baja 51 itu sudah terbentuk dan lain-lain sebagainya. Tanggapan Pak Haji Taslim sebagai Ketua DPD Partai Nasdem seperti apa? Ya, kami selaku kader partai tentu bangga kalau punya banyak kader yang bisa menjadi pemimpin ya. Saya contohkan di Donggala itu. Donggala itu ada 5 kader kami yang semua pasang baliho. Baru satu partai? Satu partai, Nasdem.
Karena hari ini kita butuh, masyarakat butuh figur, butuh alternatif, pilihan lain kan. Nah, sehingga nanti insya Allah dengan lahirnya munculnya kader-kader Morowali ini tentu akan membuahkan apa? Pilkada yang melahirkan pemimpin yang lebih baik lagi. Ya. Kalau cuma satu macam ya bagaimana orang memilih. Tapi dengan munculnya beberapa kader ini termasuk di Nasdem sendiri itu sebenarnya bagian yang sangat baik untuk demokrasi kita di Kabupaten Morowali. Artinya Pak Haji tidak menganggap itu sebagai ancaman? Oh tidak. Tidak. Jadi seorang petarung itu tidak boleh melihat rivalnya itu ancaman. Anies bilang kalau tidak ada lawan ya kita mau. Betul. Ya, kan, mau bertarung dengan siapa? Masyarakat itu mau membandingkan yang mana kalau tidak ada kan. Nah, jadi kita kalau mau tahu siapa diri kita harus ada pembanding. Betul. Nah, kan. Makanya jangan kemudian kita coba menghindar untuk tidak ada yang orang maju. Harus maju supaya disitulah masyarakat membandingkan. Kan? Tapi Pak Haji yakin bahwa Partai Nasdem akan merekomendasikan Pak Haji? Ya kan kita milih survei. Nasdem itu kan untuk mengusung calonnya itu syarat itu survei. Kemarin kita sudah buka pendaftaran 1 sampai tanggal 7. Dan dalam pendaftaran itu sudah ditentukan ada 8 lembaga survei yang silakan digunakan oleh kandidat untuk melakukan survei. Melakukan survei sebagai syarat untuk diusung oleh Partai Nasdem. Kan seperti itu. Misalnya rekomendasinya Partai Nasdem, tapi saya yakin rekomendasinya Partai Nasdem pasti ke Pak Haji. Tidak juga. Cuma saya yakin bahwa survei saya yang tertinggi hari ini. Maka itu yang membuat yakin saya. Maka Pak Haji akan diusung oleh Nasdem. Prediksi Pak Haji, kira-kira Partai Nasdem koalisi dengan apa? Saya hari ini kan lagi mengikuti semua pendaftaran. Di semua partai. Sudah 5 berkas pendaftaran yang saya kembalikan. Mudah-mudahan kami menunggu hasil penilaian dari teman-teman partai koalisi untuk menentukan keputusannya. Jadi kami siap berkoalisi dengan siapa saja. Kira-kira yang paling mungkin berkoalisi dengan Nasdem kalau menurut Pak Haji, kira-kira partai yang paling mungkin berkoalisi dengan Nasdem adalah? Semua mungkin. Saya ingin Pak Haji sebut satu partai. Enggak, semua mungkin. Kenapa? Kalau partai itu semua untuk rakyat, tujuan kita sama. Betul. Apa yang membedakan kita? Dia tujuannya. Tujuannya kan. Mari jalan sama-sama menuju tujuan itu. Tujuannya itu. Luar biasa. Maka semua sama saya melihat itu. Kan. Baik Pak Haji, saya ingin berbicara lagi soal investasi. Ini tentu saja terkait juga dengan 2024-2029. Melihat kita punya daerah ini memang luar biasa, mercusuar dunia. Sudah seperti matahari yang menyinari. Orang berdatangan dari mana-mana, masuk ke sini dan lain-lain sebagainya. Tapi kayaknya kita KO di tenaga kerja Pak Haji. Kalau Pak Haji melihat apa masalahnya dan kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Pak Haji ke depan jika terpilih pada Pilkada 2024 ini, langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam rangka supaya tenaga kerja lokal kita bisa terserap maksimal ke perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi pertama begini, boleh saja orang tidak kerja itu karena memang dia tidak memenuhi syarat. Kan? Ada saya punya pengalaman. Kan? Di beberapa tempat itu mereka tidak mau tes narkoba, anak-anak kita nggak mau dia. Dan itu penyebab besarnya itu. Susah. Kenapa tidak terserap? Kan? Dari situ. Cuma orang kan tidak tahu apa penyebabnya. Betul. Hanya melihat saja sepihak bahwa ini. Kedua, etos kerja kita masih rendah anak-anak kita. Etos kerja karena kita barusan masyarakat kita itu merasakan namanya kawasan industri. Beda Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu sudah lama industri di sana sehingga masyarakat itu sudah paham tentang gimana sih bekerja di perusahaan, kan? Disiplinnya apa? Kita kalau disuruh disiplin, malah kita lebih banyak membantah, masa, kan? Nah, ini tantangan kita ke depan, kan? Nah, seperti itu. Jadi investasi kita harus butuh, betul. Kita butuh karena investasi ini tidak hanya kita berharap
untuk kemudian anak kita bekerja. Tetapi ini membuka lapangan kerja baru. Iya, iya, iya. Kan? Perputaran ekonomi baru. Iya. Jadi ada masyarakat kita yang memang tidak berharap dia mau kerja. Tapi berharap dengan adanya sebuah industri besar, maka dia usahanya bisa berkembang. Rumah makannya berkembang, rumah kosnya berkembang, kemudian bengkelnya berkembang, toko banknya berkembang, kan? Nah, jadi yang kita hanya melihat satu sisi bahwa semata-mata kita mengejar tenaga kerja. Nah, karena efek dari itu juga orang membuka usaha akan menyerap tenaga kerja juga. Nah, mungkin di sini anak-anak lokal kita yang kemudian tidak bisa bersaing di sana, ini bisa terserap di tempat yang lain, kan? Nah, itu yang perlu kita lihat. Masalah kita hari ini seperti saya katakan tadi, bahwa itu upaya yang sudah kita lakukan sejak awal, kan? Kita mulai, kan kita sadari bahwa itu berkaitan dengan SDM. Di SDM ini kan juga di BLK itu kan buat pelatihan itu tidak hanya kita menggenjot keterampilannya, tetapi juga bagaimana disiplinnya. Kan? Disiplinnya itu kita genjot karena kita tahu itu masalah, sehingga itu sudah mulai kita terapkan. Nah, juga saya lupa sampaikan tadi bahwa ada yang sudah kita lakukan juga ada apa kita dirikan sekolah vokasi D1. Itu sudah angkatan ketiga loh. Nah, ini betul-betul sangat kita lihat manfaatnya. Ya. Belum selesai itu sudah diminta oleh dunia kerja. Nah, maka yakin kita bahwa betul-betul SDM itu kita butuh. Nah, yang kita sayangkan itu bahwa kami masih punya keterbatasan karena kapasitas kuota yang diberikan oleh Kementerian kepada kita hanya 100 per tahun. Kan? Itu pun kita coba lewatkan sedikit, kan. Nah, dan semua ini kami tanggung, APBD semua yang menanggung itu. Kita kerjasama dengan Politeknik IMIP untuk tenaga pengajarnya. Kan? Nah, mudah-mudahan ini ke depan ini juga bagian yang tidak kemudian dipandang sebelah mata. Karena di Sulawesi Tengah Pak Gubernur sendiri itu awalnya merencanakan sekolah vokasi, tapi alhamdulillah kita yang dulu memulai. Morowali yang dulu memulai. Karena itulah tadi untuk menjawab apa persoalan kita, maka itu kita lakukan. Walaupun saya katakan itu belum maksimal, tapi sudah ada kita meletakkan embrionya. Nah, sehingga kalau ditanya saya periode kedua apa, tentu ini yang akan kita kembali. Dan semua termasuk di pendidikan agama. Tadi saya sampaikan bahwa kita terkendala dengan narkoba apa segala, yang itu juga menjadi salah satu penyebab masalah anak-anak kita tidak terserap menjadi tenaga kerja. Jadi jangan hanya dipandang narkoba itu dari sisi kesehatannya, tetapi yang nyata hari ini itu menjadi penyebab anak-anak kita tidak bisa masuk dunia kerja. Karena itu menjadi syarat. Salah satu persoalan. Makanya kenapa kita bangun pendidikan agama melalui pondok-pondok. Kan? Karena itu kita harus meletakkan modal itu. Nah, jadi tidak boleh kita menganggap pendidikan agama itu yang hal biasa, itu hal luar biasa itu. Nomor 1 sebenarnya. Makanya alhamdulillah di zaman kami ada 20 pondok pesantren itu yang sudah kita kucurkan dana pakai APBD untuk menunjang sarana prasarana teman-teman kita pendiri pondok. Dari 20 itu 12 pondok pesantren yang baru. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun kita mampu membangun 12 pondok yang baru. Luar biasa. Nah, kan untuk pembangunan akhlak ya, mental. Penyiapan mental. Tapi ini kan proses jangka panjang. Ya betul. Tapi inilah yang salah satu yang kami masuk berkelanjutan. Betul. Kita selesai bangun gedungnya itu bukan berarti selesai urusan, tapi gurunya. Iya. Bagaimana mengisi gedung? Gurunya, kemudian biayanya. Pondok ini kan susah. Makanya di zaman kami anak yatim piatu itu tidak menjadi beban pondok. Daerah yang mengambil alih. Sehingga kehadiran anak yatim piatu bukan lagi beban pondok, tapi dia bagian yang sudah bisa menghidupkan pondok. Bayangkan kalau satu pondok punya 100 anak yatim, maka setiap bulan dia dapat 50 juta. Baik. Ya? Balik lagi ke persoalan tenaga kerja tadi Pak Haji. Berarti solusinya adalah SDM. Baik. Tahan sebentar Pak Haji. Netizen yang budiman, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan bakal calon Bupati Morowali periode 2024-2029 Pak Haji Taslim setelah rehat yang satu. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih bersama dengan Pak Haji Taslim di Ngobrol Politik. Pak Haji, menurut Pak Haji apa sih pencapaian yang terbesar di zaman Pak Haji memimpin
Morowali 2018-2023? Saya tidak berani mengatakan ada pencapaian terbesar. Tapi saya juga ada kebanggaan saya sebagai menjadi manusia. Nah, saya bisa menjadi berguna sama orang lain. Bayangkan 5 tahun kita bisa memfasilitasi masyarakat kita yang tidak punya rumah. Itu bisa punya rumah. Itu kurang lebih 2173 masyarakat. Ya. Kemudian nelayan kita yang perahunya sudah rusak, tidak punya perahu. Alhamdulillah 5 tahun itu hampir 3.000 perahu fiber. Kami bisa fasilitasi untuk mereka bisa dapat itu kan. Kalau pendapatan asli daerah di zamannya Pak Haji itu? Ya, saya di awal pemerintahan saya, ya, itu PAD Morowali baru 181 miliar. Ya, 181 miliar. Di awal masuk. Alhamdulillah 5 tahun kita berjalan, tiap tahun naik dan di Desember 2023 itu tembus di angka 600 miliar lebih. Nah, kemudian apa dampaknya dengan kenaikan itu? Ini kan perlu saya cerita. Itu tadi. Menui saya bisa aspal. Pulau Paku saya bisa aspal. Listrik Pulau Paku Menui itu bisa 12 jam. Insya Allah bisa 24 jam kan. Masyarakat bisa dapat rumah 2.000 rumah. Nelayan kan. Kemudian pondok-pondok pesantren tadi yang kita bantu. Insentif tenaga hodot di Morowali tertinggi di Sulawesi. Kemudian TPP pegawai kita tertinggi di Sulawesi Tengah. Kemudian panen gratis tadi, bajak gratis, mahasiswa kita bantu, BPJS tenaga kerja bagi pekerja rentan kita, sehingga Morowali itu mendapat penghargaan Paritrana, piagam Paritrana, karena kita sukses dan memberikan jaminan sosial terhadap pekerja-pekerja rentan kita. Dari mana sumbernya? Itulah tadi kemampuan kita dalam rangka meningkatkan pendapatan hasil daerah. Jadi sebenarnya begini. Seorang bupati itu, kalau berani berjanji, maka sudah yakini dulu bahwa dia mampu mencari uangnya. Mencari uangnya, karena semua janji itu butuh biaya. Iya, betul. Butuh biaya, Pak. Kan? Nah, sehingga banyak juga bupati yang kemudian dibilang bohong. Kenapa dia tidak tunaikan? Kenapa? Dia tidak cari uangnya. Tidak ada aspal gratis. Tidak ada kan? Bantuan ternak itu melimpah di zaman kami loh. Melimpah. Bantuan PLTS. Bantuan sensor, BPJS nelayan, UMKM, perbengkelannya, petukangnya itu bukan sekecil 50 juta. Nah, kenapa? Ada uang, ada uangnya. Jadi ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa pemimpin itu harus mampu cari uang. Karena kenapa? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya kalau dia tidak punya ongkos membiayai itu kan? Nah, ke depan insya Allah saya ingin sampaikan kepada masyarakat Morowali. Ya. 5 tahun kami jadi bupati, kami mampu menambah 2 kawasan industrial di Morowali, yaitu Kek Sambalagi dan Indonesia Huabao Industria Park. Ini 2 kawasan baru yang kami bangun selama kurun waktu 5 tahun. Dan artinya bahwa ini akan berpotensi menambah pendapatan asli daerah. Dengan catatan tentu kita butuh pemimpin yang punya integritas. Nah, saya bilang sama teman-teman, kalau masyarakat masih beri mandat ke kita, insya Allah di 2026 minimal PAD Morowali tembus di angka 1 triliun. Luar biasa. 1 triliun, Pak. Ya. Karena saya hanya yakin hanya dengan pemerintahan yang bersih itu yang kemudian bisa menggenjot pendapatan hasil daerah. Kan? Nah, kalau orang tanya apa kaitannya? Nah, juru tagih kita ke perusahaan kalau orang yang tidak jujur, pemimpin yang tidak baik, tidak ada hasilnya. Paling pergi disogok pulang. Kan? Nah, kenapa saya hari ini menghindar dari teman-teman pengusaha untuk ikut berkontribusi di pilkada saya? Saya tidak mau berutang budi. Saya tidak mau tersandera saya. Kenapa? Tentu kalau saya tersandera, kebijakan-kebijakan saya lagi tidak memihak kepada rakyat. Kan? Tidak memihak kepada rakyat. Ya. Pasti memihak ke pengusaha. Iya, kita manusiawi dong. Kalau orang yang punya jasa sama kita, jujur saja. Kan? Itu pilkada kemarin ya, pakai pengusaha di belakang. Kalau ada pilkada 2024 tidak ada lagi. Ya sama saya. Tapi saya bukan berarti setelah jadi saya mesti pengusaha. Semua saya layani dengan ikhlas. Saya mudahkan semua urusan. Dan saya yakin teman-teman perusahaan kalau mendengar pernyataan saya silakan. Kalau salah silakan dikomplain.
Ya. Jadi PAD kita naik drastis kemarin karena industri. Dan insya Allah ke depan karena industri lagi. Iya, dan itu memang. Dan targetnya Pak Haji Taslim ketika jadi bupati lagi di 2024-2029, targetnya Pak Taslim adalah tahun 2026 PAD Morowali akan mencapai angka minimal 1 triliun. Ini sesuatu yang luar biasa dan kita harapkan itu terjadi. Baik netizen yang budiman, sebelum kita lanjut kita rehat sejenak. Baik netizen yang budiman, masih di Ngobrol Politik bersama dengan Pak Haji Taslim, masih di Halo Morowali. Pak Haji, ini pertanyaan terakhir saya pada perbincangan kita hari ini. Morowali ini benar kaya raya, punya industri yang wow, gila. Nikelnya luar biasa. Sumber daya alamnya melimpah. Tapi masyarakat kita masih sering dikasih suguhan mati listrik, mati lampu. Saya saja di rumah, Pak Haji, karena listrik yang tidak stabil, 2 rice cooker saya rusak. Karena tidak stabilnya listrik. Tiba-tiba redup, tiba-tiba terang, tiba-tiba mati. Nah, kalau insya Allah Pak Haji terpilih di periode kedua nanti pada Pilkada 2024 ini, kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Pak Haji Taslim dalam rangka memperbaiki, meminimalisir dampak yang tidak baik daripada kelistrikan kita ini? Iya, jadi baik saya jelaskan sedikit ya. Jadi PLN ini kan BUMN. Iya. Maka yang bertanggung jawab itu ke PLN. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Kita menjadi mitra. Saya beri contoh. Pemerintah daerah Morowali itu cukup punya kontribusi besar terhadap PLN. Kan? Ada beberapa jaringan itu kita bangun. Di zaman saya bangun jaringan Teran Umpanga, Kabera, kemudian Lingkar Pulau Paku. Saya tambah mesin lagi. Saya kemudian bantu lagi masyarakat saya belikan meteran sehingga mereka tidak lagi jadi beban. Kan? Kemudian untuk pengoperasian itu bukan menjadi kewenangan kita. Itu menjadi kewenangan PLN. Bukan kewenangan Pemda, kewenangan PLN. Iya. Jadi begitu kita serahkan, urusan mati hidup kan bukan urusan kita lagi. Urusan PLN. Ya, sesungguhnya ini PLN sudah tanggung jawab mulai pembangunan jaringan. Tapi kita bangunkan dia. Kan? Sudah kita untungkan dia kan? Kita untungkan. Sudah terlalu banyak bantuan kita ke PLN. Nah, cuma kita harus pahami juga bahwa Morowali ini kan, pada saat saya menjabat itu kita baru sekitar belum cukup 6 mega penggunaan. Hari ini hampir 20 megawatt. Bahwa permintaan yang kemudian terlalu cepat sehingga oleh PLN tidak mampu mengimbangi pertumbuhan ini. Dan pertumbuhan PLN di Indonesia itu tertinggi di Morowali 30%. Nah, saya bukan bela PLN, tidak. Bukan bela PLN. Tetapi tentu sebagai sebuah institusi yang dia ada mekanisme juga. Menghadapi hal seperti itu kan tidak tiba masa tiba akal. Semua ada prosedur. Karena menambah daya dan seterusnya kan berarti konsekuensi berarti menambah anggaran. Nah, sementara kita tahu kondisi PLN kita secara nasional ya. Yang notabene laporannya selalu merugikan. Nah, tetapi apa yang dilakukan hari ini sebenarnya sudah maksimal juga. Kan sudah maksimal ya oleh PLN, walaupun tadi memang tingkat kepuasan masyarakat masih jauh. Tetapi pada saat mengejar tadi ini pertumbuhan begitu cepat, PLN ini hampir tidak terlalu ketinggalan jauh juga kan, seperti itulah. Kemudian di zaman kami sangat antusias membangun komunikasi dengan pihak PLN sehingga Morowali ini menjadi prioritas. Apa prioritasnya? Tentang bagaimana penyelesaian masalah PLN di Morowali. Maka lahirlah kebijakan dari pusat bahwa Morowali itu nanti akan disuplai energi dari Poso. Dan hari ini Bapak sudah lihat ya pembangunan jaringan SUTET. Iya betul. Dan itu tidak lepas kontribusi pemerintah daerah, memudahkan semua urusan. Di zamannya Pak Haji waktu itu.
mempercepat proses ganti rugi lahan, sosialisasi dengan masyarakat kan. Kemudian kita dapat juga dari Wotu masuk. Kemudian dari Molawe. Jadi ada tiga sumber yang mau masuk ke Morowali, sehingga saya biasa bilang sama masyarakat sabar, insya Allah tetap beri dukung kepada PLN kan, dalam artian misalnya pembebasan lahan untuk kemudian tidak terlalu dipersulit, sehingga 2024 ini semua jaringan yang masuk ke Morowali ini bisa tuntas, sehingga inilah yang kemudian akan menyelesaikan persoalan kita. Tidak kemudian orang tiap datang menjadikan sebagai komoditas politik. Ya, ini kan sama dengan kita membuat pemahaman yang keliru sama masyarakat. Tidak ada seorang bupati yang bisa buat kebijakan mengambil alih fungsi PLN. Tidak ada. Kalau cuma melobi itu bisa. Semua kita melobi kan. Tetapi coba lobi kita. Ya, minta maaf kan. Setelah saya selesai bupati ada PJ. PJ kemudian itu menjadikan sebuah prioritas kan, dan malah sudah buat pernyataan di media secara resmi bahwa selesai masalah PLN di Morowali. Tapi silakan hari ini dilihat mati lagi kan tidak sebenarnya. Makanya tidak usah kita berpolemik dengan PLN untuk kepentingan politik kita. Rakyat kita sudah pintar. Maka kita hari ini menunjukkan saja apa-apa yang sudah kita lakukan di zaman kita kan, dalam rangka mendukung pihak PLN untuk mempercepat pembangunan jaringan ini, sehingga itu akan menjadi solusi bagi masyarakat kita. Baik, Pak Haji tadi singgung PJ, sempat sentuh PJ tadi. Iya. Tapi PJ kemarin dapat adipura loh, Pak. Oh ya. Ya betul. Karena pasti yang menerima kan bupati. Tapi tolong diingat ya, proses itu proses panjang. Saya ingat saya masih dewan kan. Pak Anwar Hafid itu sudah mulai mentargetkan bahwa Morowali mendapatkan adipura. Ya. Sehingga pada saat itu semua fasilitas yang dibutuhkan oleh DPR mendukung semua. Tapi ini bukan pekerjaan mudah. Karena ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat kita, kesiapan anggaran, kesiapan infrastruktur pendukungnya. Sehingga itu kemudian memenuhi syarat, standar-standar itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Apa yang saya lanjutkan kemarin, mulai menambah jumlah tenaga kebersihan kota kan, dari dulunya 100 jadi 400 kan, kemudian persampahan kita sampai hari ini kita sudah punya pengolahan, itu semua menjadi syaratnya, itu syarat kan. Kemudian alat angkutan sampah kita dan seterusnya. Dan ingat, proses penilaian adipura itu masih di zaman saya. Saya menerima surat pemberitahuan mana yang mau dinilai itu di bulan Juli. Kemudian September, Oktober itu mulai penilaian, kan? Sampai September penilaian. Diumumkan itu di 2024. Pas PJ, pas penjabat bupati sih. Iya. Tapi itu kan prestasi daerah kita, bukan prestasi perorangan. Betul. Saya tidak berani juga mengklaim itu prestasi saya, karena tentu ini kan lintas sektor. Kemudian masyarakat punya andil besar. Iya betul. Punya andil besar dalam rangka untuk menjaga tadi kebersihan kota. Kalaupun hari-hari kita bersihkan, masyarakat kita juga buang sampahnya sembarangan kan tidak bisa juga. Jadi inilah prestasi yang diraih oleh daerah kita dari kerjasama semua unsur, kan? Mulai masyarakat kita, kemudian petugas kita, dan termasuk pemerintah itu melalui kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan penganggaran, teman dewan juga semua mensupport cita-cita baik ini kan. Nah, sehingga alhamdulillah di 2023 kita masuk dalam nominasi penilaian dan kita mendapatkan penghargaan itu yang diserahkan di tahun 2024, kan? Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji atas semua penjelasannya. Netizen yang budiman, kita sedikit lagi berakhir obrolan kita kali ini. Dan seperti biasa Pak Haji, di Halo Morowali itu ada tradisi. Ada tradisi Halo Morowali, di setiap akhir obrolan itu, Halo Morowali menyerahkan ruang dan waktu kepada narasumber untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya kepada masyarakat. Atau semacam closing statement. Jadi dengan ini sebagai penutup, saya ingin mempersilahkan Pak Haji Taslim untuk memberikan closing statementnya. Silakan Pak Haji. Ya, jadi saya yakin dan optimis bahwa
pembangunan berkelanjutan itu akan mengantarkan masyarakat sejahtera bersama menuju kehidupan yang lebih maju. Itu saja Pak Haji. Cukup, padat itu. Luar biasa closing statement terpendek dari semua konten yang ada di Halo Morowali, tapi maknanya tentunya sangat dalam. Baik netizen yang budiman, Pilkada 2024 semakin dekat. 27 November 2024 itu tidak akan lagi terasa, tapi tidak dirasa sudah waktunya. Pak Haji Taslim, mantan Bupati Morowali periode 2018-2023 akan kembali bertarung dan masih sama-sama dengan wakilnya yang dulu, yakni Pak Ustadz Najamuddin. Pak Taslim tadi bilang bahwa itu paten, tidak bisa diganggu. Itu sekaligus menepis isu bahwa Pak Taslim akan ganti wakil. Dan konsep gagasan besar yang akan diusung oleh Pak Taslim dalam periode keduanya, insya Allah adalah pembangunan berkelanjutan akan mengantarkan masyarakat sejahtera bersama, masyarakat sejahtera bersama menuju kepada kehidupan yang lebih maju. Insya Allah dengan dukungan kita semua, Pilkada Morowali mari kita sambut dengan riang gembira. Siapapun pilihan kita, tentunya jangan lupa lihat konsep, lihat gagasannya, karena itu yang utama. Jangan lihat uangnya, karena gagasan jauh lebih penting daripada sekedar uang. Amin. Baik, terima kasih Pak Haji atas kesempatan yang luar biasa ini. Tidak mudah bagi Halo Morowali untuk berdiskusi dengan Pak Haji. Baik netizen yang budiman, langsung dari villa pribadi Pak Haji Taslim, saya Gap mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian netizen yang budiman sekalian. Sampai jumpa di obrolan-obrolan lainnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.